Ya, kenapa? Karena bahan bakunya dari jerami. Dimana selama ini jerami itu pada umumnya dibakar, ya. Bahkan petani berterima kasih. Apa itu limbah panennya ada yang bawa. Ya. Yang kedua, pemakaiannya efisien. Jadi konsumsi pemakaiannya rasionya itu 1 liter bisa lebih hemat dibandingkan BBM lain. Yang ketiga, tentu ini membuat petani senyum 2 kali. Kenapa? Pada saat panen dan pasca panen. Kenapa? Karena jeraminya akan bernilai ekonomi. Yang keempat, tentu ramah lingkungan. Ya, karena nilai emisi hasil uji emisi kami hampir nol. Yang berikutnya tentu ini akan mengurangi subsidi energi yang kebetulan saya berlatar belakang anggota DPR ini yang sempat ditugaskan di Komisi 7 yang bermitra dengan Menteri SDM, dan saya sempat ditugaskan 5 tahun di Badan Anggaran. Maka sebagai perwakilan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, saya bilang bahwa ini bisa membantu pemerintah mengurangi subsidi energi. Lalu subsidi energinya kemudian bisa dialokasi untuk kepentingan lain, pembangunan infrastruktur, kemudian sekolah, gaji guru, peningkatan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Dan hal yang harus ditekankan, kami bukan energi pengganti, kami energi alternatif. Nah, ini yang di framing. Jadi seolah-olah kami adalah energi pengganti. Kami energi alternatif asli buatan anak bangsa yang ingin berkontribusi terhadap penggunaan bahan bakar. Nah, maka kabar baik yang dibuktikan dengan hasil laboratorium dan migas ini lalu kami launching di tanggal 2 November. Lalu kami uji cobakan kepada moda transportasi, mulai dari mobil yang berbahan bakar solar, diesel ya, mobil yang berbahan bakar bensin, dan motor, traktor, genset, ya, itu semua berjalan secara fungsi. Jadi kalau uji lab sudah oke, sudah berjalan, sudah bagus, uji fungsi pun sudah berjalan. Belum lagi uji emisi. Saya kira ini kabar baik. Lalu saya launching di Bogor. Kenapa Bogor? Dalam konteks sebagai anggota DPR ini dapil saya. Saya ingin meringankan beban di masyarakat daerah pemilihan saya. Itu saja. Tapi kemudian teman-teman media memviralkan dan teman-teman di platform sosial media jadi viral karena ini adalah kabar baik. Ya kami bahagia. Itu ya pemahamannya ya. Jadi ini di launching sebagai kabar baik berdasarkan hasil lab, berdasarkan hasil uji fungsi, dan berdasarkan hasil uji emisi. Kami tidak mau berspekulasi bahwa kami launching itu untuk mencari panggung atau mohon maaf ya, ada lebih ekstrem lagi katanya pengalihan isu dan seterusnya, bahkan katanya agenda politik. Nah, ini harus kami clearkan. Tidak ada maksud itu semua. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, hal yang harus kami sampaikan lagi adalah terkait tahapannya. Kami ini melaunching bahan bakar tahu persis bahwa ini adalah tahapan uji hasil lab dan uji fungsi melalui pilot project yang sederhana, yang skala kecil. Ya. Tahapan berikutnya adalah tahapan produksi massal. Karena ini adalah produk bahan bakar, maka pada saat produksi massal kami perlu RIP saya bilang. Bukan rest in peace ya, tapi yang pertama adalah regulasi karena menyangkut kepentingan orang banyak ya, dan jangkauan yang luas. Yang kedua investasi besar. Kenapa? Karena kami tidak dalam kapasitas misalnya bekerja sama dengan jutaan petani dan seterusnya. Maka kami perlu investasi lewat kerjasama atau mungkin menjadi salah satu barangkali mandatori dari negara misalnya. Yang ketiga, FP-nya apa? Proteksi. Kenapa proteksi? Karena pemahaman bahwa kami bukan mengganti bahan bakar yang sudah ada, kami hanya alternatif, tidak ada maksudnya. Nah, karena regulasi ternyata di Indonesia belum ada, kami tidak tahu ini kita launching oleh siapa? Oleh Kementerian SDM. Yang hadir kepada kami adalah Dirjen minyak dan gas, migas, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan serta Transisi Energi, dan dari Migas ya. Ternyata klaster kami belum terakomodir oleh regulasi. Ya, kami ingin segera produksi massal dan menyebarkan ke seluruh Indonesia, tapi kan ini bisnis yang dibutuhkan orang banyak. Dan sebagai pembina Bobimos yang juga kemudian saya adalah menjadi anggota DPR yang harus menjaga masyarakat, maka saya harus taat regulasi, taat aturan. Ternyata saya sounding dan roadshow ke pemerintah
dan legislatif sekalipun, ternyata ini belum diatur regulasinya. Jadi bukan tidak ingin kami produksi massal dan mengedarkan, tapi kami harus memastikan bahwa ini memenuhi regulasi. Nah, regulasi hari ini yang pemerintah canangkan melalui energi baru dan terbarukan serta transisi energi itu adalah bahan bakar nabati yang bersumber dari sawit, ya. Yang kedua yang bersumber dari aren, dan yang ketiga bersumber dari tebu. Nah, kami dari Jerami belum ada. Kami minta supaya ini atensi, sampai hari ini kami tetap menghormati keputusan pemerintah. Nah, ini yang sudah dibawahi. Kami menghormati keputusan pemerintah Indonesia bahwa transisi energi Indonesia terkait bioenergi itu hanya 3 sumber, kelapa sawit, aren, dan tebu. Jerami belum ada. Nah, atas dasar regulasi itulah kami tidak bisa kemudian berimprovisasi melakukan semacam produksi massal lalu disebarkan. Kenapa? Karena kami ingin taat aturan. Nah, maka pada saat launching kami merespon ada 5 negara yang menghubungi kami, ya. Ada negara yang menghubungi kami untuk bekerja sama. Atas pertimbangan tim manajemen dan pemegang saham, kami merespon itu siapa? Timor Leste, ya. Kami diterima dengan sangat terhormat oleh pemerintah Timor Leste, para pengusahanya yang tergabung dalam kamar dagangnya. Lalu kami diminta untuk melakukan kerjasama. Walaupun mereka sebelumnya sudah mengundang semacam kepala SHK Migasnya, satu badan di Timor Leste yang mengatur tata kelola produksi dan distribusi minyak dan gas. Ini saya perhatikan, ini beliau, utus pertama, namanya Pak Dino. Ya, ini saya dan ini wakil Perdana Menteri Timor Leste, wakilnya Pak Sanana Gusmo, kemudian ini advisor kami Pak Syarif, ini Menteri Kehakiman, ya. Dan ini salah satu pemerhati Timor Leste dan ketua kadinnya Kamar Dagang. Nah, kami tanda tangan MOU bersama direktur utama di perusahaan yang didedikasikan untuk bekerja sama dengan Bobibos. Dan di luar juga Timor Leste memberikan fasilitas dalam hal yang kami tunggu. Apa itu tadi? Regulasi, katanya akan segera dibuat. Kemudian mereka investasi. Kami bayangkan yang baru datang pertama kali ke Timor Leste, setelah tanda tangan, Perdana Menteri minta bahwa Bobibos sebelum pulang harus tanda tangan perjanjian kerjasama, bukan hanya MOU. Dan besoknya kami langsung dibawa untuk perjanjian kerjasama. Apa yang disiapkan oleh Timor Leste? Lahan 25.000 hektar, ya. Pabrik yang sudah jadi, area gudang yang sudah jadi, ya. Totalnya 3 hektaran. Kami diminta untuk segera berproduksi dan pemerintah Timor Leste akan menjanjikan untuk pada saat launching produksi pertama akan dilaksanakan oleh Perdana Menteri Pak Sanana Gusmo, sudah dihadiri oleh Presiden Timor Leste Pak Ramaswamy. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kami harus klarifikasi, bukannya kami keluar negeri kemudian seolah-olah berkhianat, tidak sama sekali. Kenapa? Karena tolong dicatat bahwa Bobibos itu solusi energi untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Ya, bayangkan dengan harga yang murah, efisien, ya, ramah lingkungan, membuat petani sejahtera, ya, dan ya mohon maaf, terpenting juga kalau di Indonesia bisa mengurangi subsidi energi. Nah, maka kami ke Timor Leste untuk merespon kerjasama dan kemudian kami pun berniat untuk kembali roadshow karena diundang lagi oleh beberapa negara. Jadi ada pertanyaan dari pertanyaan, ada apa ya? Ada kritikan dari netizen. Ternyata ujung-ujungnya cari investor. Ini bisnis minyak, bukan bisnis buka minimarket. Artinya apa? Kami perlu regulasi, kami perlu investasi besar. Kenapa? Karena kalau sudah bisnis minyak, negara harus menjalankan prinsip keadilan. Masa hanya diproduksi di Bogor, tapi bahan bakar dibutuhkan di Cianjur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka ini perlu kehadiran investasi besar. Siapa yang bisa melakukan investasi besar? Ya negara. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ya. Jadi itu harus dikelirkan ya. Wah, akhirnya ujung-ujungnya cari investor. Karena kita dalam kapasitas, tidak dalam kapasitas. Tapi kalau dalam konteks etalase, kami akan buat insya Allah di Jonggol ya, sebagai dapil saya. Kita akan tetap buat, tapi berbasis relawan. Artinya hanya komunitas kami saja yang mengkonsumsi itu untuk meyakinkan pemerintah bahwa ini berfungsi dan sangat membantu. Ya. Jadi bukan memproduksi dan mengedarkan,
tapi insya Allah itu hanya berbasis komunitas. Nah, ada lagi masukan dari netizen. Kenapa nggak segera dibuka itu mesin dan formulanya? Kalau misalnya mesin dan formulanya kami buka, Bapak Ibu tidak akan ke sini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi keistimewaan. Jadi tolong hormati kekayaan intelektual itu. Karena itulah yang dipatenkan. Kalau jenis mesin dan formulanya kami buka, ya apa artinya kami kerja keras kemudian ternyata tidak ada daya tarik. Nah, kalau bahasa gampangnya itu rahasia dagang. Tapi insya Allah yang terkait dengan pilot project satu lagi di Lembur Pakuan, ya, ini saya jelaskan juga ya, kami akan mengundang media untuk hadir di sana melihat proses produksinya, tapi tidak membawa kamera dan segala macam. Silahkan saksikan langsung proses produksi, ya, supaya jangan sampai kami bahkan diisukan blue energy, ya, narasinya kami blue energy. Saya langsung berpikir loh, gimana blue energy kalau misalnya dari remigasi keluar harus coba laboratorium. Dan saya juga tidak mau mempertaruhkan reputasi dan kode saya sebagai, mohon maaf, dipercaya rakyat sebagai pejabat negara, sebagai simbol negara. Saya juga pengurus DPP Partai Gerindra, saya ketua dan anggota Dewan Pembina, ya. Dan yang ketiga, saya dikenal memang partner bisnisnya Pak Prabowo. Masa saya harus memalukan beliau dan negara ini, ya. Ya itulah yang dikembangkan. Jadi itu ya. Kemudian tadi terkait Timor Leste, dan terakhir tentu kami menunggu respon dari teman-teman media. Pada dasarnya kami anak-anak bangsa ini ingin hadir membantu masyarakat, membantu negara, dan tentu menjaga lingkungan kita, ya. Hari ini energi begitu mahal dan sulit, maka proses transisi energi akan dilaksanakan. Jepang dengan hidrogen, Cina dengan listrik, maka saya kira Indonesia harus punya pilihan transisi energi melalui nabati yang berlimpah di Indonesia. Karena kami sekali lagi belum ada regulasinya yang bersumber jerami sebagai bahan baku. Jadi kami menghormati pemerintah yang sudah memutuskan lewat mandatory transisi energi melalui sumber bahan baku sawit, tebu, dan aren, ya kan? Nah itu, jadi kenapa kalau tidak ada seterusnya. Nah terakhir sebagai penutup, kami mohon doa ya dari teman-teman media dan masyarakat, ya, karena kami tidak ada maksud merugikan siapapun. Kalau kami dibully, dicerca, bahkan ya diperlakukan tidak adil, kami tidak masalah. Tapi sekali lagi kami klarifikasi, kami hanya ingin berbuat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan menjaga alam, ya. Tapi ujungnya kalau membuli, menghina, mencibir dan seterusnya adalah kebahagiaan teman-teman, terutama masyarakat, kami tidak boleh mengganggu kebahagiaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.